Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Obsesi kembali menyapa teman-teman semuanya. Obrolan sehat sahur dini hari masih bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo yang mudah, nyaman, dan islami. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap diberi kesehatan pagi hari ini, diberi kekuatan, diberi keselamatan, keberkahan, banyak rezeki, panjang umur, bisa menikmati Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Ya, obsesi selalu berdoa untuk itu semuanya. Lengkap ya, Vin ya? Amin, Masih dengan amin. Kevin. Doa kita lengkap pagi ini, Vin. Ada yang pengen kamu sampaikan, Vin, di awal ini, Vin? Ya, terima kasih sebelumnya untuk para pendengar obsesi ya sudah sejauh ini ya. Tetap setia mendengarkan obsesi. Jadi ini sedikit informasi tentang RSU Muhammadiyah Iya, Ponorogo nggak aja ya Pak apa-apa, Ari. nggak apa-apa. Jadi di RSU Muhammadiyah Ponorogo kita itu punya namanya klinik estetika Pak Ari. Oke. Jadi di dalam poliklinik kulit dan kelamin juga ada klinik estetika. Dan Itu beda nggak dengan kulit dan kelamin? di Atau itu dalamnya, bagian di dalamnya? di dalamnya. Oh, Jadi kayak layanan di dalam poliklinik kulit dan kelamin itu ada tentang estetika. Jadi kita menerima kayak yang ingin perawatan kulit muka ya kayak facial seperti itu, nanti ada perawatnya, ada perawat laki-laki dan juga perawat perempuan. Jadi artinya yang misalkan saya, Iya, itu nanti yang laki-laki, gitu ya Kevin, yang cewek yang laki. ya kalau mungkin Oke. biasanya kalau di tempat lain kan sulit ya menemukan perawatan yang langsung ditangani sesuai dengan jenis kelaminnya gitu loh. Maksudnya kalau perawatan pasien laki-laki ditangani oleh pasien laki-laki, perempuan ditangani oleh perempuan. Kalau di sini kita punya dua-duanya, perawat laki-laki dan perawat perempuan. Jadi tidak perlu bercampur mahram seperti itu ya. Oke. Bercampur seperti itu, Pak Ari. Terus kalau mau daftar gimana nih? Kalau misalkan kita mau memanfaatkan layanan dari klinik, saya lihat dulu. Estetik. Nah, apa ini? Jadi bisa langsung ke RSU Muhammadiyah Ponorogo. Klinik estetik itu buka setiap hari Senin sampai Sabtu dari pagi sampai sore, jam 4 sore. Jadi selain itu juga bisa melalui WA admisi kita, seperti itu. Ya, itu nanti hanya konsultasi saja atau gimana itu, Vin? Kalau konsultasi dokter ada sendiri jadwalnya setiap hari Selasa dan Kamis sore, jam setengah 4 sore. Tapi kalau untuk treatment kayak treatment facial gitu bisa itu. Bisa setiap, ya, setiap Senin saat sampai ya. Sabtu itu bisa. Oke. Sewaktu-waktu. Ada produk-produk yang diikutkan nggak? Ada juga, kita juga menyediakan kayak seperti krim pagi, krim malam. Oh, ada? Ada. Oh, kayak gitu ya? skincare-nya lah. Oh, Skincare-nya. bisa? Sabun Ada ya? muka, ya ada, bisa nanti. Bisa didapatkan di sini, jadi lengkap dong. Bisa. Gitu, Pak Ari. Dokternya siapa sih? Dokter Bayu Aji, dokter spesialis kulit dan kelamin. Oh gitu ya. Iya. Wah, salah mumpuni lah. Jadi teman-teman yang lebaran ini khususnya supaya bisa tampil Tampil lebih celing glowing gitu ya. Oke ya, silakan segera ke klinik estetik ya RSU Muhammadiyah Ponorogo. Jadwalnya tadi, Vin, diulang lagi, Vin. Jadwalnya kalau untuk treatment itu bisa dari hari Senin sampai Sabtu dari mulai pagi jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau untuk konsultasi ke dokternya hari Selasa dan Kamis Oke. sore hari mulai setengah 4. Oke. Jadi gampang ya, Iya. bisa sewaktu-waktu. Silakan menyesuaikan jadwalnya. Sekali lagi sambut Lebaran bersama dengan klinik estetik RSU Muhammadiyah Ponorogo. Ya, itu kapan-kapan kita dapat fasilitas nanti Dokter Naufal ya. Oke, supaya kita lebih glowing lagi. Oke, kita ingatkan ya pagi hari ini kita dengan Dokter Naufal, Dokter lengkapnya, Muhammad Vin? Naufal Hamda Fadila. Beliau ini dokter umum di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dan tentunya kita masih membahas tema yang sama dengan kemarin, cegah nyeri sendi dan asam urat saat bulan Ramadan. Oke, Seperti itu, Pak Ari. ya langsung aja kita full gas ini. Kira-kira seperti apa ini? Ramadan, puasa, kemudian asam urat. Kalau ditarik ada hubungannya atau tidak ada hubungannya nih, Dok? Gimana Dok? Kalau dari puasa sendiri itu sangat bermanfaat untuk bagi penderita asam urat ya. Karena pada saat berpuasa kita kan juga mengurangi mengkonsumsi sehingga menyempatkan memberikan waktu untuk tubuh untuk mensintesis dari asam urat itu sendiri. Sehingga seperti pasokannya itu berkurang tetapi kita tetap melakukan sintesis itu. Jadi sangat baik untuk
bagi penderita asam urat. Atau jangan-jangan memang terapinya asam urat itu salah satu dia puasa itu? Bisa juga, karena kan kita membatasi konsumsi itu sendiri. Ya, salah satunya juga bisa dengan berpuasa. Oke. Dok, mungkin sedikit direview nih tentang asam urat itu apa sih? Takutnya ada pendengar yang kemarin tidak mendengarkan gitu. Sedikit Asam direview. urat sendiri merupakan hasil akhir dari sintesis zat purin itu sendiri, dan asam urat itu sendiri disintesis itu di ginjal. Jadi asam urat itu nanti akan dikeluarkan melewati ginjal lalu melewati urin, dan orang yang menderita asam urat yaitu orang-orang yang terdapat asam urat yang terlalu tinggi di dalam tubuh seperti itu. Yang akhirnya menyebabkan Dan nyeri sendi. nyari sendi itu tadi. Tadi sudah disinggung resikonya cowok lebih gede nih. Iya. Atau barangkali ada nggak ini, Dok? Maksud saya resiko-resiko dari sisi pekerjaan itu apa sih namanya? Aktivitas gitu, Iya. yang rawan. Mungkin lebih ke pekerjaan yang mengurangi gerak ya, seperti mungkin pekerja kantoran di kantor. seperti itu. Oh gitu ya. Peluangnya lebih besar ya. Lebih besar. Karena itu tadi kan terjadi Minim pembatasan minim gerak seperti itu, jadi salah satu faktor risiko. Dok, ini nih kan nanti pas lebaran tentunya banyak ya dok ya jajanan lebaran. Kira-kira Ya, jajanan gawat lebaran ini. apa nih yang perlu dihindari untuk mencegah asam urat tinggi ini? Ya. Kalau untuk jajan lebaran biasanya yang paling harus dihindari itu emping. Itu jelas karena sangat tinggi untuk zat purinnya itu sendiri. Lalu kalau untuk Di rumah Bude 3, di Ya. rumah Bule 3 lagi. Boleh ya Dok ya? Ambil jalan soalnya katanya. Oh, itu sampai 33 enak 10 banget itu. rumah udah berapa Iya, itu? 30 barusan. Iya, terus. Itu kalau untuk seperti kacang mete, terus kacang almond, seperti kacang-kacangan tanah itu aman, tetapi jangan berlebihan. Pada dasarnya untuk zat purin itu sendiri yang terkandung dalam kacang itu sebenarnya rendah. Tapi kalau rendah terus kita, oh ini rendah kita makan banyak setoples ya sama aja. Iya, jadinya tetap dengan batasan konsumsi yang normal. Seperti itu. Baik. Rekomendasinya mungkin 1. Kemudian sebelah rumahnya lagi istirahat, sebelah rumahnya lagi ambil lagi 1 lagi. Ya, Min ya. Ambil jajan yang aman gitu ya. Dok, gimana sih cara untuk mencegah nyeri sendi pada asam urat itu? Mungkin kan ini bulan Ramadan ya, Ya. pengennya itu ibadah itu bisa khusyuk, nanti sholat tarawih gitu kan, kalau nggak enak aja tiba-tiba saat sholat tarawih matang gitu, Ngeri. gitu ya. Ya. Kalau dari saya sarankan itu mungkin setelah sahur, kebanyakan kita kan lebih suka tidur habis sholat subuh tidur. Iya. Nah itu dibuat saja untuk berjalan kaki dulu. Ya nanti kan dengan 30 seperti menit lagi nggak ini? 30 menit iya juga. Lalu kan nanti waktu kita taraweh seperti itu kan kita juga melakukan aktivitas lagi. Iya. Nah itu juga bisa membantu seperti itu. Oh, bisa membantu ya? Iya. Oke, jadi yang tekun aja lah, pokoknya ibadahnya Iya. malam insya Allah itu udah bisa membantu ya. Iya. Jangan suka bolong lah ya, penting. Ayo Min, masih ada nggak Min? Dok, untuk asam urat sendiri itu komplikasinya apa aja dok? Ya. Untuk komplikasinya, terutama yang sering ditemui yaitu pembentukan batu ginjal ya. Itu sangat sering sekali. Karena kan batu ginjal ada banyak beberapa jenisnya. Ya, yang salah satunya yaitu dari asam urat itu sendiri. Karena sintesisnya tadi itu di ginjal sehingga terjadi penumpukan asam urat di ginjal, itu menjadi mengeras dan akhirnya menjadi batu ginjal. Dok, batu ginjal itu beda dengan batu, kan ada batu lagi apa ya? Batu Ada empedu. batu empedu itu beda. Bukan, yang di saluran kencing itu apa namanya? Itu jadinya Beda? Beda ya? kalau pembentukannya sama sebenarnya, Tapi pembentuknya batunya, tapi kan itu tempatnya yang tergantung beda. letaknya. Iya, Itu semua penyebabnya sama purin itu tadi dok. bisa juga. Salah satunya yaitu dari asam urat itu sendiri. Gitu. Biasanya kan kadang pembentukannya di ginjal, lalu karena itu diameternya kecil sehingga bisa lolos ke saluran kencing kan bisa. Oh gitu, bisa Iya. jadi. Iya, kadang kan ada juga Awalnya yang- sebenarnya bisa jadi di sini nih ya. Di, Iya. di ginjal dulu. Nanti kan kadang ada orang itu kayak untuk buang air kecilnya itu kadang seperti kayak berpasir seperti itu. Nah, itu batu-batu yang lolos
dari yang diameter kecil itu tadi, sehingga bisa keluar sendiri lewat saluran itu. Dok, kalau batu ginjal penanganannya harus seperti apa, Dok? Kalau batu ginjal tergantung diameternya, bisa dengan obat juga bisa, lalu dengan ESWL. Di itu Muhammadiyah seperti sudah ada ya? Ada. Nah, itu ESWL. dengan digetarkan sehingga pecah, sehingga nanti bisa keluar dengan sendirinya, lalu dan juga dengan operasi. Tanpa operasi. Iya. Operasi itu Operasi terakhir. operasi terbuka gitu Iya, ya? dibuka itu juga bisa. Oke, Itu untuk oke. penanganan terakhir. Termasuk operasi besar, sedang, kecil? Berikutnya Kategorinya. operasi besar. Oh, Karena besar. tergantung, kan kita lihat dulu apakah perlu pengangkatan atau hanya lewat mungkin lewat alat kan bisa dimasukkan, itu diambil kan bisa, atau perlu dibuka juga di bagian perutnya, pinggangnya itu. Tergantung nanti dari kondisinya pasien seperti itu, dan juga ada diameter banyak ya? batunya. Iya. Oke. Dan di RSUM misalnya semuanya bisa? Iya, bisa. Sudah bisa dengan alat memadai ya? Iya. Oke. Ayo kan? Dok, berarti untuk penderita asam urat nih dok, berarti aman ya dok untuk berpuasa? Iya, malah dianjurkan untuk berpuasa itu. Karena Malah dia iya, berpuasa. Segala usia nih? iya, segala usia. Oke. Dalam kondisi seperti apa dok? Untuk penderita asam urat itu sedang puasa nih, sebaiknya dibatalkan aja karena kondisinya tidak memungkinkan gitu. Ketika rasa nyeri itu terasa hebat, kan kalau asam urat itu kebanyakan nyerinya mendadak gitu, enggak dari lama sakitnya itu langsung. Enggak soyo-soyo Iya, lah, enggak tidak soyo-soyo. soyo-soyo Iya, ya. ini langsung lah. Ketika tidak kuat menahan, ya dianjurkan untuk membatalkan puasa. Kalau untuk minum obatnya sendiri dok, Iya. kalau asam urat itu minum obatnya modelnya gimana sih dok? Kayak terus-terusan, konstan, Enggak, berhari-hari atau gimana? Saat kambuh aja? Bukan saat kambuh ya. Jadinya kalau untuk kita lihat, jadinya pertama pasien orang datang kan dengan keluhan seperti kayaknya sakit untuk berjalan. Oke. Nanti kita tahan dulu dok. Oh, Mohon iya. maaf ya, saya potong dulu dok. Karena saya sudah dikode sama teman-teman ini. Nanti dilanjutkan lagi Vin ya terkait dengan Pengobatan. bagaimana pengobatannya ya. Oke, teman-teman jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan Obsesi obrolan sehat sahur dini hari pagi hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, silakan segera nikmati sahur Anda. Jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari supaya Anda bisa nyaman melaksanakan rutinitas ibadah sahur seperti pagi hari ini. Dan kita akan break sebentar, nanti setelah beberapa iklan kita akan balik lagi tetap di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari. Baik, kita lanjut lagi, masih di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari, masih bersama dengan Sari dan masih juga bersama dengan Kevin dari RSU Muhammadiyah Ponorogo yang berkolaborasi untuk menghadirkan program yang menemani sahur Anda bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada ya. Teman program ini bisa Anda simak juga lewat channel yang sekarang lagi aktif dan lewat channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah dulu. Di Kemasada kayaknya masih belum karena kebetulan tim kita agak terbatas nih Vin, jadi terprioritaskan di program kita yang lain, jadi belum sempat update, tapi insya Allah nantilah ya itu. Jadi silahkan sewaktu-waktu Anda sambil apapun Anda tinggal buka saja channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah sesuai keperluan Anda. Kalau mungkin karena ini sudah hampir semuanya loh Vin ya, misalkan Anda pengen tahu tentang kolesterol, bisa bukalah kolesterol, tentang diabetes, Anda carilah di channel Obsesi di YouTube-nya RSU Muhammadiyah, tentang asam urat, nanti sewaktu-waktu bisa dibongkar lagi ya itu. Ayo Vin, kita lanjut lagi masih dengan Dr. Naufal di sesi yang kedua pagi hari ini. Iya dok, tadi melanjutkan yang tadi ya dok, tentang pengobatan asam urat itu tuh minum obatnya itu harus kayak yang rutin terus setiap hari, kayak misalnya kayak diabetes gitu, atau hanya saat kambuh atau seperti apa? Ya. Kalau untuk mengkonsumsi obatnya itu tergantung dari keluhan gejalanya. Contoh, jadi kalau ada orang datang dengan dia nggak ada keluhan, lalu datang cek asam urat dan ternyata tinggi, mungkin tingginya hanya lebih sedikit, itu kan tidak perlu, kita hanya merubah dengan
pola hidup aja, gaya hidupnya. Tapi kalau pasien datang lalu dengan ada keluhan seperti nyeri sendi, tidak bisa jalan seperti itu, kita nanti lihat dulu asam uratnya berapa. Kita pakai biasanya untuk obatnya kita kan pakai allopurinol, nanti ada dosis 100, ada dosis 300, kita lihat dulu asam uratnya tingginya seperti apa. Kalau memang sangat tinggi, itu nanti kita pakai dosis yang 300 dulu biasanya, pakai dosis 300 sehari sekali. Lalu kita pantau selama mungkin sekitar 1 minggu dengan konsumsi obat, apakah dia turun atau tidak, seperti itu. Lalu setelah itu, kalau memang ternyata tidak turun, berarti kita lanjutkan pengobatan lagi. Lalu dan juga setelah itu baru dicek lagi. Kalau memang nanti sudah turun, sudah normal, itu tidak perlu konsumsi setiap hari. Iya. Jadinya kalau hanya ada gejala aja. Jadinya beda sama gula, seperti kalau gula kan memang setiap hari harus kita perlu karena ada gangguan dari insulinnya itu sendiri, produksi insulin. Cuman kalau untuk asam urat itu tidak perlu, jadinya sesuai gejala aja. Jadi gitu. nanti kalau kambuh diulangi lagi minum obatnya seperti itu, Dok? Iya, seperti itu. Dok, itu tidak, sekali lagi saya ingin tegasin, tidak soyo-soyo ya semua. Iya. Bisa Langsung. jadi tiba-tiba Tiba-tiba langsung nyeri, iya. Oh, emang karakteristiknya kayak gitu? Iya, perbedaannya di situ dengan nyeri sendi yang lain. Itu seperti artritis itu bedanya di situ. Kalau asam urat kebanyakan dia tiba-tiba langsung nyeri aja. Ada apa-apa tiba-tiba nyeri. Dan itu rata-rata di kaki tadi ya? Iya, di kaki. Pergelangan di jari-jari kaki. Iya. Mungkin Dok bisa ditegaskan lagi bedanya nih nyeri sendi yang asam urat sama nyeri sendi yang bukan karena asam urat. Iya. Kalau kebanyakan, kalau mungkin di daerah Ponorogo ya, ini untuk akhir-akhir ini saya cerita aja. Ya, Kebanyakan itu nyeri itu karena cikumunya, apalagi di daerah mungkin di sekitar Jedis dan sebagainya. Ini lagi ya, beda lagi nih. Beda lagi karena cikumunya itu kan juga nyeri buat jalan itu juga nyeri. Nah itu di Ponorogo kondisi sekarang saat ini banyak daerah yang terkena cikumunya. Nah itu nyerinya beda. Jadinya kalau mungkin karena mungkin pernah terkena cikumunya itu nanti nyerinya itu bisa bisa sebulan lebih lah, bisa 2 sampai 3 bulan. Nyerinya kan, kalau cikumunya ya. Iya, dengan kutipan dia pernah demam sebelumnya, nah itu kita bisa mengarah ke cikumunya. Tapi kalau nyeri sendinya itu waktu hanya pagi hari, kebanyakan di pagi hari itu nyeri, nanti setelah itu dan kaku ya, nyeri, kaku, tidak bisa jalan biasanya, nggak bisa gerak itu mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam setelah bangun tidur. Nah itu kebanyakan bisa di OA, osteoartritis bisa. Nah itu, tapi kalau di asam urat itu tadi nyerinya konstan, langsung nyeri aja, tidak membaik meskipun tidak bertambah parah, tidak bertambah parah ketika kondisi dingin seperti itu, tidak bertambah parah. Itu ciri-cirinya dengan perbedaannya dengan nyeri sendi yang lain. Kalau pencegahannya sendiri Dok, seperti apa Dok pencegahan asam urat? Pencegahannya itu tadi sudah saya berulang kali bilang, yaitu dari pola lifestyle hidup, lagi. iya, lifestyle lagi, terus menghindari makan makanan, aktivitas, terus memperbanyak air putih ya, itu juga bisa karena sekarang kan fenomena es teh jumbo kan sangat tinggi ya. Nah, es teh jumbo 3.000. Ini ngefek dong. Iya, kalau dari yang literasi yang saya baca itu juga minuman yang tinggi gula juga bisa menyebabkan naiknya asam urat. Dok, tapi kan tadi jenengan katakan kalau asam urat itu nyeri sendinya karena adanya kayak pengkristalan pengkristalan di sendi-sendi itu sendiri. Itu kristal-kristalnya itu nanti apakah dengan kita pola hidup yang baik ya, dengan diet, dengan gerak itu nanti bisa hancur gitu, Dok? Karena kan dengan kita diet lalu makanannya yang sehat dengan gerak, itu otomatis kan nanti kan sintesisnya itu kan akan berjalan lagi, sehingga itu kan juga nanti akan ikut sintesis dan dikeluarkan lewat urin juga. Gitu. Jadinya itulah pentingnya lifestyle-nya yang bagus tuh karena itu. Karena kan meskipun kita tidak kita minum obat terus kita lifestyle-nya nggak perbaiki kan karena itu. Obatnya memang mengurangi, tapi kan kita memberi pasokan lagi purin lagi. Iya. Jadinya kalau kita ini lifestyle-nya bagus, kita ini kan berhenti memberikan stop
memberikan pasokan purinnya itu, tapi kan pabriknya kan masih berjalan untuk mengeluarkan sehingga itu nanti bisa keluar gitu. Kalau untuk asam urat ini sendiri sebenarnya apakah yang penderita asam urat itu rata-rata misalnya berat badannya berlebih atau orang Iya. kurus bisa sih nggak sih dok? Kebanyakan lebih ke orang yang obesitas. Faktor resikonya salah satunya obesitas. Wah. Iya, kita beresiko Kita ya dok Pak. ya. Oh gitu ya. Obesitas salah satunya. Kenapa dok? Karena itu lagi, kalau orang obesitas itu Wah macam-macam ya. iya banyak karena kan yaitu dari metabolisme dan sebagainya itu sama kayak mungkin orang kena apa ya diabetes ya, karena kan diabetes juga kan itu kemana-mana ya sama seperti itu. Oke. Saya tadi pagi sempat ukur badan saya agak tersenyum karena di luar Puasa, ekspektasi, yang mungkin karena puasa ya, Iya. di luar ekspektasi saya tidak di angka yang saya prediksi lah. Oh, iya. Tapi saya tidak akan sebutkan berapa angkanya. Mohon maaf, oke. Mohon maaf. Cuman di luar yang saya prediksi ya. Jadi ada 5 digit di luar yang saya Oh 5 digit sih Pak Arif? Ya turunnya 5 angka lah. Nah, turunnya 5 angka. Nah, jadi itu yang tadi sempat saya syukuri. Oh ini ya. Gitu. Dok, Oke. mungkin tentang pola makan yang baik untuk penderita asam urat sebaiknya seperti apa nih? Kalau untuk penderita asam urat itu tadi ya yang harus dihindari seperti daging merah, tapi boleh saja sebenarnya. Ya, Maksudnya tetap proteinnya kan iya, tetap butuh tetap ya. kita butuh, tapi ya itu mungkin bisa nggak setiap hari lah. Terus untuk seafood seperti itu untuk kerang sangat dihindari. Lalu untuk seperti apa minuman itu yang bergula jangan dikonsumsi. Dan Air putih saja lah. Kalau sayuran-sayuran Sayur-sayuran, hijau aman ya dok? aman kalau untuk sayuran hijau. Kalau untuk apa ya itu aja sih, karena kebanyakan lebih asam urat itu lebih ke daging merah sama seafood sih yang kebanyakan terjadi di masyarakat. Dok, tapi prinsipnya bisa disembuhkan nggak sih asam urat itu dok? Bisa disembuhkan, tetapi Dalam bisa, usia berapapun gitu bisa ya? bisa. Tapi tergantung dari itu tadi fungsi ginjalnya bagus apa enggak. Nah, pada penderita seperti CKD gagal ginjal seperti itu kan fungsi ginjalnya sudah menurun, sehingga perlu perhatian khusus untuk bagaimana cara menurunkan asam urat tersebut. Jadi Fungsi ada kemungkinan gitu berarti. Saya gini, Vin, sebentar. Vin. Fungsi ginjal itu berpengaruh nggak pada produksi asam urat? Sebenarnya kan nggak berpengaruh. Ini kan efek kan? Iya, efek. Jadinya bukan lebih ke produksinya, mungkin lebih cara mengeluarkannya ginjal lewat urinnya itu. Kan kalau orang dengan gagal ginjal kan laju filtrasi ginjalnya kan juga sedikit. Makanya seperti pada orang gagal ginjal kan konsumsi airnya juga harus dikurangi karena ginjal kan susah untuk mengeluarkan cairan seperti itu. Jadinya perbedaannya pada orang normal dan orang penderita gagal ginjal itu kan. Oke. Jadi bisa jadi ya dok, orang ini kena asam urat terus komplikasi ke ginjalnya, Iya. tapi bisa jadi juga dia ada masalah dulu Pada nih. ginjalnya dulu baru asam urat sehingga bisa. Oh, asam gitu. uratnya naik. Iya. Jadi, Bisa. Bisa. Ada dua Oh kemungkinan. ginjal dulu bisa. Lalu ke asam uratnya bisa. Iya, jadinya nggak harus melulu asam urat dulu nggak. Karena kan masalah ginjal kan nggak cuman hanya batu ginjal aja, ada masalah lain. Mungkin dari komplikasi dari diabetes itu sendiri itu kan juga bisa mengarah ke gagal ginjal. Tadi dokter menyatakan ada faktor genetik sebenarnya. Kalau kita persentase ada besar nggak itu dok? Kalau untuk tidak terlalu besar Tidak terlalu besar, iya, ya? tidak terlalu besar. Beda sama untuk orang dengan diabetes kan mungkin sekitar 19% Iya. untuk faktor resikonya ya. Kalau dengan faktor keturunan, tapi kalau untuk ini masih di bawah itu. Dan siapapun bisa terkena ini. Iya, bisa. Laki-laki tadi. Laki-laki ya, yang paling sering. Kata dokter kenapa? Saya terima, Vin. Yang lebih banyak. Saya terima, Vin. Prosentasenya seberapa banyak di Indonesia? Kalau misalkan lupa-lupa ingat nggak apa-apa, atau ingat-ingat lupa. Seberapa banyak? Kalau dengan kolesterol diabetes kayaknya lebih tinggi diabetes ya? Iya, lebih tinggi. Atau Sebenarnya lebih tinggi asam urat ya. Mungkin karena gini, orang itu datang pemeriksaan kan karena ada keluhan. Sedangkan asam urat sendiri kalau tinggi jarang ada keluhan, sehingga untuk mendeteksi apakah dia tinggi apakah kan tunggu ada keluhan ya? dulu. Nah, itu jadinya belum untuk angka prevalensinya belum sih.
belum terlalu bisa Belum dirilis. iya. Dok, tapi kadang ada ya dok, orang periksa terus ternyata semuanya itu tinggi dok, asam uratnya tinggi, Iya, kolesterol tinggi. gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Banyak itu, Pin. Iya, itu gimana dok kira-kira? Karena apa biasanya kok tiga-tiganya bisa? Bisa tinggi ya, itu tadi tetap dari gaya hidupnya. Kadang juga mungkin ada penyakit penyerta sebelumnya ya, itu juga bisa. Kebanyakan biasanya kalau tiga-tiganya itu udah tinggi kan baru muncul gejala. Makanya malu berat. orang-orang datang pasti anggapannya kan, oh aku datang semuanya tinggi. Padahal mungkin sebelumnya hanya satu aja yang tinggi, tapi gara-gara tidak dirasakan sehingga orang-orang datangnya pas semua ada keluhan baru datang, baru cek, akhirnya semuanya tinggi. Seperti itu. Sebenarnya antara kemarin saya tanyakan juga nih sebenarnya, saya itu penasaran aja karena sekarang itu mesti bersandingan antara kolesterol dan asam urat. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Iya. Beda. Kalau kan kalau kolesterol ada kolesterol baik, kolesterol LDL sama HDL itu beda. Jadinya untuk jalurnya pun beda. Untuk Jalurnya prosesnya. beda, Iya. tapi Tapi karena kemarin sudah pola dijawab hidup, ya. pola hidup dan cara baik. makannya yang sama akhirnya Iya. kena semua Jadi ya. kemarin saya jadi ingat nih, Vin. Kenapa dua hal itu mesti bersanding? Karena itu sekalian kan gitu. Iya. Satu tindakan, misalkan diambil darahnya, Iya. itu bisa mengetahui asam urat dan kolesterol. oh ya udah terjawab. Saya tadi mikir sebentar tadi itu. Oh iya ya. Kan mesti disandingkan ini antara kolesterol, asam urat itu mesti Penyebabnya kan selalu juga hampir sama kalau kita dengan konsumsi kayak Iya, seperti seafood seperti itu kan juga iya, sebenarnya sama. pola hidup dan Iya. pola makan. Iya. Dua-duanya kayak pola hidup dan pola Iya. makan ya. Dok, mungkin tentang kan ini lagi bulan Ramadan ya dok ya, tentunya seseorang itu tidak ingin ibadah saat bulan Ramadannya terganggu. Mungkin tips-tips dok ketika orang Ada yang jatuh penderita nggak asam apa-apa. Gak apa-apa, Vin, ada yang jatuh. orang-orang yang penderita asam urat agar bisa lancar ibadahnya saat bulan Ramadan. Iya. Kalau untuk penderita asam urat untuk selama puasa ini ya saya sarankan untuk mengkonsumsi saja obat asam uratnya allopurinol itu karena pada faktor resikonya itu naik ketika kita waktu buka bersama. Kita kan nggak bisa milih makannya apa lah. Untuk menghindari seperti itu kita mungkin mengkonsumsi Obatnya. obat ya, lalu aktivitas fisik, lalu itu tadi makanannya lah, itu aja. Dok, gambarannya seakan-akan menurut saya sih sebenarnya nggak susah sih sebenarnya asam urat. Iya. Ya, artinya pola hidup, pola makan coba dirubah deh dulu. Kemudian kalau memang belum kasih obat. Iya. Tapi faktanya kayaknya ini banyak mungkin yang pendengar-pendengar ini wah sudah bertahun-tahun sudah pakai obat macam-macam, sudah ngerubah macam-macam. Itu karena memang Nggak- harus nggak bisa- kalau untuk nggak bisa hilang. kan secara drastis ya untuk asam urat itu memang harus stop. Jadinya nggak boleh kayak hari ini sekarang kita stop makan apa, nanti besok gitu lagi, itu nggak bisa. Jadinya dicoba aja dulu dalam waktu 1 minggu itu tidak makan seperti tadi daging seperti itu, di stop, beneran di stop, pasti nanti ada perubahan. Kadang kan kita konsistensinya yang susah. Iya, iya, Nah, itu mungkin kadang kan kita nggak cuman sekali aja nggak apa-apa lah kita makan buat tombol pengen lah dengan alasan tombol pengen itu sebenarnya. Ini istilah yang sering saya gunakan. Iya. Ya kan? Dok, itu tadi daging merah ya yang Iya, lebih daging ditekankan. merah. Kalau daging putih Daging putih aman. ayam gitu Iya, aman. ya. Aman kalau bisa ayamnya ayam Jawa itu lebih bagus. Kalau seafood berarti kalau ikan-ikanan Ikan-ikanan masih aman. Kacang goreng yang pakai oven Kacang aman dengan batas konsumsi yang wajar. Mungkin berapa ya, sih dok sebenarnya wajarnya? Kalau mungkin hafal di ini bagian gizi sebenarnya. Iya sih kalau saya Nah, ya kalau buat itu tadi kutip tombol pengen aja. Nanti kan jenengan tahu tombol pengen kan cuma berapa sih? satu Pak Ari, satu aja. biasanya kalau misalkan kita beli berdekatan dengan tukang putu, tukang kacang, Ya. itu kan, Bu, ini tombol pengen mawon Bu, ambil 2, 3 kan gitu ya. Oke, masih ada Min? Cukup? Insya Allah cukup. Cukup ya. Kalau di RSU Muhammadiyah sendiri, insya Allah kalau hal yang terkait dengan asam urat clear lah ya.
Gampang. Ya nanti bisa dulu nanti periksa di poliklinik umumnya. Nanti mungkin kalau misalnya perlu ada penanganan lebih lanjut nanti bisa dirujuk ke dokter spesialis ya seperti itu ya. Kalau misalnya ada komplikasi yang lebih serius, jadi yang awalnya periksa ke klinik umum dulu saja. Tidak ada komunitas asam urat gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya ada semua Jawa adanya komunitas diabetes Komunitas ya. diabetes ya. Dan berarti diabetes lebih tinggi daripada asam urat. Iya. Bisa jadi. Ya, karena tadi Pak Ari kalau diabetes kan kayak selamanya kalau orang sudah terdiagnosa diabetes selamanya, kalau asam urat ini masih bisa Pak, ayo masih bisa sehat lagi gitu. Masih bisa sehat lagi intinya, Iya. Dok ya. Iya, Masih betul. bisa sehat lagi. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini divonis asam urat, santai saja lah. Iya. Nikmati hidup, yang jelas dirubah pola hidupnya dari yang sebelumnya. Pola hidup dan pola makan. Insya Allah dengan itu seperti yang disampaikan Dr. Naufal, insya Allah semoga Anda bisa tersembuhkan karenanya. Oke, dokter kita pamit dulu. Matur Subhanu sudah hadir, sudah rawuh bersama dengan kita di pagi ini. Vin, kita pamit dulu. Atau kamu Ya, yang baik. closing nih, Vin? Ya? Oke? Saya coba ya. Ya oke, Vin ya. Kita Kevin dulu yang closing lagi nih ya. Ya terima kasih kepada pendengar Gema Surya yang tentunya yang terutama yang menonton mendengarkan obsesi. Yang menonton dan mendengarkan. Yang Ini kan menonton bisa di ditonton YouTube-nya juga RS Muhammadiyah kita. Ponorogo ya. Yang mendengarkan obsesi setiap pagi. Semoga apa yang kami berikan ini tidak hanya sekedar apa ya Pak Ari? Kita Ya, tidak sekedar lalu lah. Tidak hanya sekedar lalu, tapi Oke. juga bermanfaat dan Amin. juga sedikit-sedikit lah dipraktekkan dalam Siap. kehidupan sehari-hari para pendengar. Baik. Seperti itu. Oke. Saya Gavin Saya Ari. dan Pak Ari dan juga Dr. Naufal izin pamit undur diri, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.